Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim Mama Ara di QR Channel. Malam ini tim Mama Ara menghadiri doa takziah 40 hari ya teman-teman, dan mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz GD teman-teman. Dan mari kita dengarkan ceramah dari beliau. Menyampaikan ceramah setelah selesai 20, 30 sampai 40 dan kedua timur hadiatuluhu. Saya pernah ceramah di Suwawa jamaah ke Allah ya. Saya pernah ceramah di Suwawa. Saya pikir ini yang paling ada yang mana di sini saya, karena saya tahu tentang persoalan ibu. Jauh-jauh berarti orang ini seorang ibu yang seorang bapak. Nah guys, kita lagi mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz Gede. Sakit kaki, kaki apa sakit kaki? Saya kita mendengar, saya kita menarinya, saya berkata, orang pegang kata menarinya, saya berkata sambil menari. Jadi ini ceramah Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang luar biasa. Kita datang di takziah semacam ini jamaah sekalian luar biasa, bahkan di takziah ini jamaah sekalian dengan yang tempat kita datang bisa mencerahkan wajah kita. Dia saja orang yang di sini yang hadir di takziah itu seakan walaupun surah 50 wajahnya seakan-akan muda. Iya kan? Tidak. Betul. Ada mungkin ada umur 60 tapi rasa-rasanya muda, bukan karena pantulan cahaya, karena ada orang warna ini semua itu. Tapi lah itu rahasia daripada silaturahmi jamaah sekalian. Cuma terkadang kita tidak tahu. Oh, biar saja kita sholat di rumah. Sokanya dia tidak makan, tidak usah makan, tidak usah sokanya. Bukan cuma persoalan makan datang di sini dengan Allah Subhanahu. Tapi ada janji Allah yang Allah janjikan, siapa yang bersilaturahmi sama kami dengan Allah, yang bersilaturahmi Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya. Ya, seperti itu terkadang kita sudah sholat. Bukan cuma sekedar sholat yang bisa melalui kubur jamaah sekalian, termasuk kita bersilaturahmi di sini bisa melampangkan kita punya kubur, bisa menerangi kita kubur. Kita punya kubur itu dalam jamaah sekalian, diterangi dengan kita silaturahmi semua kali. Apalagi setelah di sini kita pulang memberikan sedekah, memberikan amplop kepada keluarga, kepada almarhumah, penyusuan, kepada anak-anak. Rasa kepedulian kita dengan mereka luar biasa. Sehingga itu jamaah kita lagi dan terus dengan ucapan Alhamdulillah. Kita tidak tahu jamaah sekalian, sepanjang pesan jamaah sekalian, tantangan yang kita lakukan untuk melaksanakan kegiatan amal-amal saleh, kita dalam sini yang disebut dengan amal saleh, amal kebaikan, sepanjang itu besar pahala yang diberikan oleh Allah. Mungkin di sini ada yang dari Tamangasih, mungkin di sini ada yang dari Kabila, ada yang dari Kabila, Pak Buo, ya Pak Buo, mungkin di sini ada yang dari Paripurno. Jelas Paripurno itu orang kami dari Paripurno, tidak Paripurno. Salam dan sini kita haturkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga para sahabat, para tabi'in kami. Insyaallah surah Al-Rahman tersebut akan sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai diri dan semua kita yang hadir di sekitar orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhir kemudian nanti, dari syafaat yang menjawabkan syafaat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Syukur-syukur jamaah sekalian, setiap ada acara semacam ini ada yang melakukan salat nabi. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Nama yang bergandengan seluruh nabi yang ada di permukaan dunia Allah ciptakan jamaah sekalian, yang bergandengan dengan nama Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam alaihissalam melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapa nama ini yang bergandengan dengan nama ya Rabb? Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad, Musa, sesungguhnya ini Nabi yang akhir zaman, penutup segala nabi. Engkau adalah nabi yang pertama, adalah ada nabi yang aku ciptakan selain
sedangkan orang Nabi Muhammad SAW dia punya jasad yang terakhir, dia punya jasad yang terakhir, tapi para hakikatnya dia punya roh yang sudah diciptakan oleh Allah pertama, betul dari pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga pada saat kita melantunkan kalimat jamaah sekalian, pelan-pelan walaupun dalam hati kita kan bosan di suara lantunkan. Sallallahu ala Kita punya surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melantunkan, kata Nabi, siapa yang melantunkan namaku walaupun hanya 1 kali sampai 10 kali, pada saat dia sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah pada saat sakaratul maut. Kita kan sekarang bicara tentang kematian. 40 hari ini jamaah sekalian bicara tentang persoalan kematian. Saya akan berhenti kalau sudah ada kode pada saat ini ya, teman saya, karena masih ada 2 agenda, pembacaan surat Yasin, pembacaan doa arwah. Sehingga kalau kita jamaah surat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Sudah kita tinggalkan ini. Ada 3 golongan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dipandang oleh Allah di hari kemudian nanti. Tidak diajak bicara di hari kemudian nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipandang oleh Allah di hari kemudian nanti. Siapa itu yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita semua yang tewas sekalian. Bukan cuma sekedar ilmu dari Bapak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini juga akan menjadi ilmu buat pribadi saya. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan juga termasuk dalam kategori durhaka jamaah sekalian. Siapa yang durhaka itu jamaah sekalian? Tiba-tiba Mama bilang ABK itu utia, ABK itu di Mama ini tambah-tambah urusan. Itu durhaka jamaah sekalian. Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Janganlah kamu berkata-kata kepada orang tua kamu. Ya, berkata-kata padahal tidak bisa, apalagi kita mengucapkan kata demi kata, kemudian kata itu kita lemparkan kepada orang tua kita. Bagaimana semua orang tua kita kepada Allah. Sehingga kalau kita melihat anak-anak yang diturunkan, bahkan ada orang tua yang pernah, ada orang tua di dunia jamaah sekalian, pada saat yang dikuburkan, jamaah sekalian, dia punya kubur itu ada air, berarti anak yang durhaka kepada orang tua, dia durhaka kepada orang tua. Pernah terjadi jamaah sekalian di kelurahan Tenda, pernah saya saksikan, ya, ada kubur yang begitu digali, kubur itu terakhir itu sudah terbakar. Kubur dari kubur ini jamaah sekalian, ada air di bawah. Setelah galian 1 meter ke bawah ada air, digali lagi ada air. Ternyata saya sendiri anak ini durhaka pada orang tua, bahkan menentang orang tua, apalagi orang tua ya, orang tua jangan pernah kita durhaka mereka. Sentuhan orang tua perempuan kepada anaknya luar biasa, sampai orang tua perempuan ya pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kalau dia sering, kalau anak perempuan yang pacaran, jangan berpacaran dengan jangan rumah, jangan bertunangan. Apa yang disampaikan oleh anak, jangan marah. Saya bicara ini dia ada auto, luar biasa dia ada auto marah. Alhamdulillah juga kalau anak auto. Jangan marah, jangan sampai di auto yang dia bawa sama tidak ini, cuma orang auto ini ada yang tidak. Setelah anak sudah selesai dari sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak sudah selesai, dia kembali kepada orang tua mama. Apa dia sampaikan kepada mama? Mama, ternyata apa yang dia bilang itu mama. Foto yang dia pakai sama-sama waktu dia bertemu sama saya, waktu dia berada sama saya, ternyata mengenal ke Allah. Dia setelah itu mama saya setelah saya tidak mau lagi dia mengatakan. Ini orang tua perempuan yang sangat sensitif sekali dengan anaknya. Sangat sayang kepada anak. Sehingga kita berserah kepada Allah, sekalipun orang tua kita sudah tidak ada, anggaplah mereka ada. Bahwa pada saat kita berdoa, dimanapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawalah doa itu di hadapan Allah kepada mereka. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau dia sudah meninggalkan Allahumma ghafirlaha warhamha wa afiha wa anha. Bahwa kita sekalian, salah satu anak yang sulit
tersebut anak yang berbakti kepada orang tua jemaah sekalian. Apabila dia telah meninggal dunia di masa-masa Allah, telah meninggal dunia, orang tua itu tidak pernah dia lupa dan jemaah sekalian. Tiap hari Jumat, mulai dia buka Quran, ya. Tiap hari Jumat itu orang itu minta izin kepada Allah untuk apa? Untuk melihat keluarga, untuk melihat suami anak-anaknya, untuk berdoa kepada mereka. Mereka akan datang dari hadapan Allah, mereka akan datang. Cuma dia tidak lihat jemaah sekalian. Kita tidak rasakan jemaah sekalian. Baru hadis, ya, bahkan hadis Bukhari Muslim mengatakan, tiap malam Jumat itu roh datang. Jangankan tiap malam Jumat, sering kita bermimpi kepada orang tua. Ada mimpi orang tua sini, ada. Semua pasti bermimpi. Di bawah kata lahir, di bawah kata kemarin suruh diberakan. Apa yang diberakan? Hari makan-makan. Sampai kekatakan ke arah. Padahal suruh mati di sini. Biasa tapi pun jawab. Rasul datang di hadapan Al-Qiyamah. Pada saat itu jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasul di tengah-tengah para sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, apakah Al-Qiyamah itu masih punya orang tua? Apakah sahabat ini, wahai sahabat-sahabatku, apakah Al-Qiyamah masih punya orang tua? Apa kata sahabat-sahabat Nabi, masih punya ya Rasul? Kalau kata orang tuanya masih hadirkan di hadapan saya orang tuanya. Setelah beberapa saat bermasalah ke Allah, adalah orang tua Al-Qiyamah di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah, saking sayangnya para penjalan orang tua kepada anaknya, tetap pasti ada rasa kasih sayang itu kepada anaknya. Pasti tidak pernah selama ini mungkin dengan bapak ibu, dengan saudara-saudara, para penjalan agama orang tua kita tidak pernah memperlukan kita ini saya mau dikasih tutupan anak karena kita ketutup ini susah, tapi tetap kita tidak pernah membentak, tidak pernah melakukan hal-hal ini pernah dilakukan oleh Al-Qiyamah terhadap saya Rasul. Saya akan maafkan ya Rasul. Pada saat itu jamaah sekalian, Al-Qiyamah mampu mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.